Saudara, di kitab Ester, kisah genosida ide si Haman terhadap orang Yahudi ini mirip dengan genosida ide Hitler karena kebenciannya kepada orang-orang Yahudi di zaman modern. Saudara, apa yang Hitler lakukan justru membuktikan apa yang Alkitab nyatakan, sudah nyatakan ribuan tahun terhadap umat pilihan Allah. Saudara, saya mau menarik benang merah teologis di sini. Di mana kita tahu Haman keturunan dari Amalek. Saudara, ini juga terjadi pada Hitler, walaupun mereka bukan satu keturunan. Tapi ini menunjukkan bahwa roh Amalek masih bekerja. Amalek siapa? Ini leluhur Haman. Ini simbol musuh rohani. Saudara, mungkin konteks kita berbeda, tapi sadar atau tidak sadar, kita ini adalah orang-orang yang dipilih, umat kepunyaan Allah. Kita sadar atau tidak sadar, setiap hari ada peperangan rohani. Ada banyak musuh rohani yang berusaha memusnahkan umat Allah di setiap zaman. Bahkan di zaman ini, saudara, roh yang sama akan menginspirasi Hitler dan orang-orang Yahudi, orang-orang yang lain. Mungkin bukan benci kepada orang Yahudi, tapi khususnya kepada orang Kristen. Dan dari sini ada benang teologis yang lain, bahwa apapun yang terjadi, Allah berdaulat di balik sejarah manusia, baik di zaman Ester maupun di abad ke-20. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia bekerja di balik layar, menata sejarah menuju pemulihan. Saudara, dari sini juga kita belajar bahwa penderitaan bukan akhir, melainkan jalan pemurnian. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Setelah bangsa Yahudi yang diperlakukan sangat kejam oleh Hitler, kurang lebih 6 juta kena gas beracun. Tapi 1948, mereka yang biasanya tersebar ke banyak negara, orang-orang Yahudi ini, akhirnya menjadi satu negara. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Bukan berarti Allah merancangkan genosida, bukan. Tapi Allah kita tidak pernah gagal untuk membela umatnya. Saudara, Holocaust ini menjadi jalan yang justru membuat Israel berdiri di zaman modern ini. Demikian juga kisah Ratu Ester, dari ancaman kematian memunculkan kehidupan baru. Ester akhirnya menjadi ratu yang sangat disegani. Semua hartanya Haman justru jatuh ke tangan Mordekai dan Ester. Dan orang-orang Yahudi bahkan sangat dihargai. Selalu ada upah untuk kesetiaan kita sekalipun banyak tantangan. Dan di sini juga kita melihat bagaimana Allah memunculkan penyelamat di generasinya. Ester di zamannya, sekutu-sekutu Yahudi di zaman perang dunia kedua, semua justru Tuhan pakai untuk waktu seperti ini. Saudara, sejarah seakan berulang, bukan karena Allah lupa, tetapi karena manusia sering lalai belajar, saudara. Namun kasih dan janji Allah tidak pernah berulang dalam kegagalan, selalu berulang dalam kemenangan. Dikatakan di Mazmur 30 ayat 12, engkau mengubah ratapanku menjadi tari-tarian. Kain kabunku kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Mazmur 30 ayat 12. Dari Haman ke Hitler, dari Purim ke Holocaust, dari air mata ke kebangkitan Israel. Benang merahnya adalah Allah setia menepati janjinya kepada umatnya. Saudara, kegelapan sebesar apapun tidak dapat memadamkan terang rencana Allah. Dan selalu ada Ester baru yang Tuhan bangkitkan di setiap generasi untuk waktu seperti ini. Saudara, saya ingin menyebut apa yang menjadi kisah Ester ini diperlengkapi untuk waktu seperti ini. Ini ayat kunci dari Ester 4 ayat 14b. Siapa tahu mungkin justru untuk waktu seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ada pesan pertama di sini. Di setiap posisi kita, sadar atau tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Dan penempatan kita ada tujuan ilahi. Sebagai dokter, sebagai ibu rumah tangga, sebagai tukang bakso,
bahkan tukang cleaning service, ada tujuan ilahi di dalam situ, saudara. Tidak ada satu posisi apapun yang kebetulan kalau kita peka, saudara. Mau di istana, mau di kantor, mau di rumah, mau di ladang pelayanan, setiap posisi kita, ini adalah bagian dari penempatan strategis dari Allah. Bukan sekedar perjuangan, tetapi penyertaan ilahi yang memiliki misi surgawi. Saudara, Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Allah tidak pernah menempatkan kita secara acak. Ia menempatkan kita dalam rancangannya. Kejadian 45 ayat 5 dan 7. Bila kita melihat kisah Yusuf, saudara, dikatakan di situ, janganlah bersusah hati dan jangan menyesali diri, karena engkau telah menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk memelihara keturunanmu di bumi. Yusuf dan Esther sama-sama ditempatkan di istana, bukan untuk kenyamanan, tetapi untuk penyelamatan. Saudara, bila kita membaca dari Mazmur 37 ayat 23, langkah orang benar ditetapkan oleh Tuhan apabila ia berkenan akan jalannya. Langkah-langkah hidup kita tidak acak semuanya, saudara. Ini ditetapkan oleh Tuhan untuk tujuan surgawi. Ya, kita membaca dari Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi posisi kita hari ini adalah bagian dari orkestra besar kasih karunia, kasih Allah. Saudara, saya mau beri satu kata-kata yang menguatkan. Jadi bukan posisi yang membuat kita berharga, tapi tujuan ilahi di balik posisi itulah yang menjadikannya bermakna. Tuhan tidak pernah salah tempat menaruh anak-anaknya, bahkan istana Persia bisa menjadi mimbar bagi rencana surga. Kalau hari ini engkau ada di situasi tertentu, bukan kebetulan, saudara, tapi engkau sedang berada di titik strategis dari peta rencana Allah. Jadi apa yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang percaya? Pertama, dimanapun tempat kerja, ini adalah tempat yang paling tepat untuk memberitakan Injil. Lihat, pekerjaan itu bukan sekedar rutinitas, saudara, tapi ini sebagai panggilan. Pekerjaan bukan rutinitas, tapi panggilan. Bagaimana saya bisa membawa nilai kerajaan Allah di tempat saya berada. Kemudian yang kedua, dalam keluarga. Mungkin Anda satu-satunya yang mengenal Tuhan di rumah. Maka Anda adalah Esther di tengah keluarga Anda. Yang ketiga, dalam pelayanan. Kadang posisi kecil tapi dampaknya besar. Tidak semua ratu duduk di singgasana. Ada yang berdoa dan dalam diam tapi mengguncang surga. Dalam proses hidup, ketika posisi terasa buntu, percayalah saudara, penempatan mendahului penggenapan. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang terlihat. Diperlengkapi melalui doa dan puasa. Jadi ada inti pesan dari kitab Esther. Sebelum Esther tampil di hadapan raja, ia terlebih dahulu berlutut di hadapan raja di atas segala raja. Puasa, doa, dan puasa akan mempersiapkan kita menghadapi medan rohani dan membuka pintu yang tertutup. Esther 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan, jangan minum 3 hari lamanya. Aku pun serta dayang-dayangku akan berpuasa demikian. Esther 4 ayat 16.
Jadi seperti kita baca di Yoel 2 ayat 12 sampai 13, tetapi